Waktu di Getsemani, Yesus juga sempat berdoa dan Alkitab bilang, waktu dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai berkeringat, lalu keringatnya menetes bercampur darah. Dulu kita pikir ini kalimat adalah gambaran saja dari betapa beratnya tekanan yang dialami oleh Yesus. Tapi ternyata setelah dilakukan penelitian secara medis, ini bisa diterangkan secara medis. Apa yang dialami oleh Yesus waktu dia berdoa dan meneteskan keringat bercampur darah, secara medis ini disebut hematidrosis atau hematohidrosis. Kita sempat posting bagi kita di Facebook beberapa minggu lalu. Hematidrosis adalah suatu kondisi di mana pembuluh darah yang kecil kapiler itu pecah. Pembuluh darah yang dekat pori-pori dia pecah dan dia keluar campur dengan keringat. Dan secara medis itu dijelaskan bahwa itu hanya bisa dialami oleh orang yang mengalami stres tingkat tinggi, orang yang mengalami beban pergumulan yang sangat berat, sehingga ini suatu kondisi medis yang sangat jarang ditemui. Jadi kita membayangkan hari itu Yesus tahu dia akan semakin dekat pada salib. Dia tidak mundur, dia terus maju. Tapi waktu dia tidak mundur, dia terus maju. Bukan karena dia memang Superman, bukan karena dia tidak bisa merasakan sakit dan penderitaan, bukan. Mungkin orang dunia, orang bodoh berpikir, ya Yesus memang maju, dia tahu semua salib. Karena memang dia kuat, karena memang dia manusia super, dia Superman. Nyanda. Alkitab menceritakan secara berimbang bagaimana kondisi kemanusiaannya yang bahkan mengalami tekanan yang sangat berat, bebannya begitu menekan luar biasa, sampai pembuluh darah kecil itu pecah. Dan itu dalam penelitian secara medis bisa dialami oleh orang yang menjelang kematian, dan itu dia sadari. Tapi sampai pada titik itu kita melihat ini soal kesetiaan Yesus pada apa yang telah disepakati oleh Allah Tritunggal sejak kekekalan. Dia tidak mungkin mundur. Bahkan minggu lalu orang membaca waktu dia dengan jujur berkata kepada murid-muridnya, aku sangat cemas. Di bahasa Indonesia bilang, hatiku sangat terharu. Tapi sebenarnya dia maksud cemas, gelisah, tertekan. Jadi betul-betul dia dalam kemanusiaan, dia betul-betul sama seperti kita. Tapi sekaligus dia tidak mungkin mundur. Kalau dia mundur, karena itu di bacaan minggu lalu, di satu pihak dia bilang, hatiku sangat cemas, atau aku sangat terharu. Tapi dalam situasi itu dia bilang, lalu apa? Apakah aku akan berdoa apa-apa? Selamatkanlah aku. Nyanda. Seolah-olah dia mau bilang, kalau kita meminta Bapa selamatkan kita, boleh. Tapi kalau Bapa selamatkan kita dan kita lolos dari ini, kami justru tidak akan selamat. Saya lihat betapa hebatnya pergumulan. Atau kalau orang mundur satu kali lagi di Taman Getsemani waktu dia ditangkap. Lalu Petrus ambil pedang dan dia coba, mungkin dia memang nekat untuk memotong itu leher dari prajurit yang datang tangkap, lalu putus telinga prajurit itu. Lalu Yesus marah kan? Yesus bilang, Petrus, karena kira kita tidak boleh minta Bapa di sorga kirim 12 pasukan malaikat untuk bantai ini orang-orang. Kita boleh, karena kita tidak mau backing gitu. Alkitab betul-betul makin dekat pada salib, makin rinci diceritakan tentang kesengsaraan Kristus. Satu kali lagi dari berminggu-minggu yang lalu kita bilang, kalau masa-masa sengsara ini tidak cukup seolah-olah mampu menggugah kita untuk meninggalkan dosa dan makin mendekat kepada Kristus. Justru itu menjadi tanda bahaya. Jangan-jangan kita bukan orang Kristen sejati. Jangan-jangan kita hanya penumpang di dalam gereja yang akan diturunkan di tengah jalan, tidak akan sampai di tujuan. Saya pernah mendengar satu kalimat yang sudah sering kali saya kutip dan saya sampaikan. Pak Pendeta Stephen Tong pernah bilang begini, sebesar apa kasihmu kepada Kristus tergantung dari sedalam apa engkau mengerti penderitaannya. Makin dalam engkau mengerti penderitaan Kristus, harusnya makin besar kasihmu kepada Dia. Amin.